Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Zainal Production Indonesia. Kali ini saya tidak membahas seputar Rebana Jepara ataupun Hadru Jepara, bahkan terbuka Jepara. Karena dari himbauan pemerintah, kita disarankan untuk social distancing, atau mungkin bahasa mudahnya kita harus berdiam diri di rumah, atau mungkin mengurangi aktivitas di luar rumah. Maka ini adalah salah satu aktivitas atau mungkin pekerjaan saya di rumah. Mumpung ada waktu untuk berbagi, semoga bermanfaat. Kali ini saya mau berbagi mengenai ciri-ciri virus corona dan gejala yang dialami penderita. Para subscriber sudah ada yang tahu tentang virus corona ini belum? Di sini gini, virus corona adalah virus yang hingga kini masih menghantui setiap orang, apalagi setelah WHO menaikkan status COVID-19 atau virus corona ini sebagai pandemi. Pandemi itu adalah wabah yang sudah menyebar ke seluruh dunia. Kalau epidemi itu seluruh negara. Hal itu membuktikan bahwa virus corona bukanlah hal yang sepele dan tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, agar bisa terhindar dari COVID-19 dan mencegah infeksi virus corona yang semakin banyak, maka kamu perlu mengetahui dengan jelas ciri-ciri virus corona. Agar lebih paham, berikut ini beberapa ciri virus corona pada pasien dengan tingkat yang lebih rendah seperti dikutip dari CDC. Nggak tahu CDC itu apa ya. Gejala yang dialami yang nomor 1 adalah demam. Nggak semua sih, ada pasien yang malah nggak mengalami demam, mengalami batuk juga nggak, tahu-tahu pas dia cek dia positif, yaitu demam, batuk, sesak nafas. Sedangkan untuk pasien dengan tingkat yang lebih tinggi akan mengalami ciri-ciri virus corona berupa ini buat yang 3 tadi, yaitu demam, batuk, dan sesak nafas. Itu untuk ciri-ciri yang rendah, maksudnya yang masih bisa ditangkal dengan imunitas tubuh kita sendiri. Itu bisa sembuh dengan sendirinya kalau imunitas tubuh kita itu kuat. Sedangkan untuk pasien dengan tingkat yang lebih tinggi akan mengalami ciri-ciri virus corona berupa sulitnya bernapas atau nafas pendek, nyeri atau sakit pada bagian dada, pusing atau tidak mampu berdiri dan menggerakkan tubuh, bibir atau wajah tampak membiru. Nah, dapat juga nih ya. Ciri-ciri virus corona ini boleh disepelekan. Ada banyak yang menyepelekan, bahkan ada yang mencari keuntungan di saat pandemi ini terjadi atau epidemi ini terjadi di Indonesia. Ada yang memanfaatkan dengan menjual masker, ada yang ini ya dengan alasan apapun. Sebenarnya itu tidak benar ya, itu tidak baik. Tapi ada salah satu pembelaan dari seorang penjual, itu bilang, saya bukan memanfaatkan keadaan untuk menjual masker, tapi saya membantu para warga atau seseorang yang di area red zone atau zona merah. Mereka pada kesulitan beli masker, makanya dijual dengan online. Mungkin harganya, kenapa kok dijual dengan harga tinggi?
belanjanya atau pulakannya sudah tinggi. Kalau saya jual dengan harga yang kemarin, saya rugi. Jadi kalau seandainya buat yang umur masih muda, ini sebenarnya menyerang ke semuanya ya, nggak muda, nggak tua, nggak anak-anak. Justru yang paling rentan itu malah orang tua yang umurnya sudah di atas 50 tahun dan anak kecil, bayi antara umur 0 sampai sekitar 3 tahun. Sedangkan untuk umur 3 tahun ke atas itu biasanya imunitasnya tinggi, tapi dia menjadi carrier atau mungkin penyalur dari dianya terkena virus, tapi imunitasnya, daya tahan tubuhnya itu sudah kuat. Makanya dia tidak merasakan gejala apapun, mungkin cuma batuk-batuk sedikit, pilek, terus sembuh dengan sendirinya, tapi dia mengantarkan virus itu ke bersentuhan dengan orang tua itu yang nanti yang kena, atau mungkin dengan bayi itu yang kena. Menakutkan juga sih. Terus ini antisipasi yang berikutnya. Jika merasakan ciri-ciri virus corona seperti yang telah disebutkan di atas, terutama pasien dengan tingkat yang lebih tinggi, maka kamu perlu segera pergi ke dokter untuk mendapatkan perawatan medis. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri virus corona pada manusia hari demi hari seperti dikutip dari Business Insider Singapore. Dikutip dari Business Insider Singapore berdasarkan data dari Zhongnan Hospital of Wuhan University. Jika seandainya teman-teman merasakan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, jangan langsung ke rumah sakit. Ada urutannya, rumah sakit pasti nolak. Jangan salahkan rumah sakit juga, tapi harus ke dokter dulu. Biarkan dokter yang merujuk kalian untuk ke rumah sakit. Kalau oh ya, sering-sering banyak-banyak minum air putih, berjemur walaupun mungkin social distancing lah atau apa, itu paling nggak bisa berjemur di luar rumah, gerak-gerak sedikit, jalan mungkin berapa langkah, mungkin 1000 langkah atau mungkin beberapa langkah, itu cukup untuk menangkal virus corona. Hari pertama, ciri-ciri virus corona yang pertama yaitu pasien mengalami gejala berupa demam. Pasien mungkin juga mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sebagian kecil dari orang-orang tersebut mungkin juga mengalami diare atau mual selama 1 hingga 2 hari sebelumnya. Jadi sebelum virus corona ini menyebar di dalam tubuh itu, hari pertamanya gejalanya adalah demam, tapi nggak langsung tinggi ya, demamnya masih demam biasa. Pokoknya badan tuh rasanya nggak enak lah. Di sini sebenarnya seperti itu. Terus mengalami kelelahan, jadi dia nggak ada aktivitas apapun, tahu-tahu lelah. Terus otot agak nyeri, terus batuk kering itu kemarin saya dapat info sih dari WhatsApp, itu batuk kering itu kayak dia pengennya batuk, gatel banget di sini, kayak kita sudah minum air banyak tapi tetap kering gitu pokoknya. Terus itu hari 1 sampai hari ke-4 ya. Hari ke-5 sampai hari ke-6, ciri-ciri virus corona pada hari ke-5 sampai hari ke-6 bisa terlihat saat pasien mengalami gejala berupa kesulitan bernafas. Nah, kalau seandainya sudah demam, sudah merasakan kelelahan, terus nyeri otot, batuk kering semakin parah, panasnya makin tinggi, terus nafas ini mulai sesak, itu harus segera periksa ke dokter.
jangan ditunda, terutama untuk pasien yang lanjut usia atau sebelumnya sudah memiliki riwayat penyakit. Nah, ini paling ganas, virus corona ini paling ganas menyerang pada orang tua yang sebelumnya sudah ada riwayat penyakit jantung atau mungkin diabetes atau yang lain, pokoknya yang memang sudah ada penyakit berat sebelumnya. Lanjut ke nomor 7, hari ke-7. Ciri-ciri virus corona pada hari ke-7 terlihat saat pasien mengalami gejala berupa kondisi yang semakin memburuk sebelumnya. Akhirnya pasien dilarikan ke rumah sakit. Nah, ini kan tadi kan berarti harus, kalau seandainya sudah virus corona ini sudah menjangkit 7 hari atau 1 pekan, pasti kalau periksa ke dokter langsung dibawa ke itu rumah sakit. Untuk hari ke-8 sampai ke hari ke-9, pada titik ini pasien dengan kasus yang parah 15% menurut CDC China akan mengalami ciri-ciri virus corona berupa gangguan pernafasan akut respiratory distress syndrome atau ARDS, penyakit yang terjadi ketika cairan terkumpul di paru-paru. Nah, di paru-paru terkumpul suatu cairan, nggak tahu cairan apa itu. Di sini disebutkan cairan itu bernama ARDS. Ini seringkali berakibat fatal. Ini saya dapatkan dari artikel Wallipop ya, lifestylewallipop.com. Nah, seperti itu. Jadi nanti saya akan kasih linknya juga, biar saya gak diganggu atau mungkin komplain dari pihak detik.com. Lanjut ke hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk. Ini adalah waktu dalam perkembangan penyakit ketika mereka kemungkinan besar harus dirawat di ICU. Wah, parah banget. Kalau seandainya virus ini nggak diketahui, kita menyepelekannya, dikira kita cuma batuk-batuk biasa, kita dikira cuma demam-demam biasa. Di hari ke-10 pasien ini itu nggak bisa dirawat di tempat umum, dia harus ditempatkan di ICU karena tergolong sudah parah. Pasien-pasien dengan ciri-ciri virus corona yang lebih parah ini mungkin lebih sering mengalami sakit perut dan kehilangan nafsu makan daripada pasien dengan kasus yang lebih ringan, namun hanya sebagian kecil yang meninggal. Tingkat kematian karena virus corona saat ini hanya berkisar 2%. Artikel ini dibuat Selasa 17 Maret 2020, sedangkan ini tanggal 29 bulan 3. Hari ke-17 ini berarti rata-rata orang yang sudah sembuh dari gejala-gejala virus corona akan diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah 2,5 minggu atau 17 hari. Itulah beberapa ciri-ciri virus corona pada manusia yang perlu kamu ketahui. Setelah mengetahui ciri-ciri virus corona pada manusia, kamu bisa menjadi lebih paham dan bisa melindungi orang-orang yang kamu sayangi dari infeksi COVID-19 atau virus corona. WHO menyarankan untuk selalu menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air atau hand sanitizer, menjalankan pola hidup sehat, serta mengurangi kontak dekat dengan orang lain agar terhindar dari COVID-19 atau virus corona. Oke, cuman itu. Mungkin telat ya saya membagikan karena memang kemarin masih agak sedikit telat saya membagikan info seputar ini, tapi daripada saya tidak membagikan sama sekali, daripada saya nggak ada rasa pedulinya dengan subscriber saya, kerja terus, mending telat daripada tidak sama sekali. Ini saya
bagikan ciri-ciri gejala dan hari ke hari penyebaran efek dari virus corona. Mungkin itu saja, semoga seluruh subscriber saya sembuh. Yang sakit maksudnya, yang sakit nggak harus corona, semua yang sakit bisa disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakitnya. Untuk yang masih sehat semoga diberikan kesehatan selalu. Yang lagi usaha semoga pasti bergejolak ya semua. Yang untuk hari ini pasti semua usaha bergejolak, kecuali usaha-usaha tertentu. Yang usahanya bergejolak semoga diberikan solusi lain untuk usahanya. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Masalah artikel apa yang saya sampaikan ini penting ataupun tidak, saya hanya menyampaikan daripada saya tidak menyampaikan sama sekali. Terus kemarin saya upload video terakhir itu ada yang bertanya, loh kok malah upload di pinggir jalan, nggak ini. Emang sedikit mematuhi pemerintah, yaitu social distancing, untuk berdiam diri di rumah atau kerja di rumah ataupun apa-apa di rumah ya. Saya cuman warga nurut aja lah. Semoga ini yang terbaik. Semoga Jawa Tengah semakin sedikit kasus positifnya. Semoga jangan sampai ada yang meninggal lagi. Untuk yang Tegal kemarin kan sampai lockdown ya, lokal lockdown ya. Tapi setelah dikonfirmasi dia itu belum lokal lockdown, cuman hanya menutup, membatasi warganya. Kalau lockdown atau lokal lockdown total, kalau yang benar-benar lockdown itu berarti semua aktivitas, semua listrik, semua apa itu tutup. Marilah, jangan sampailah seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.